Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Zulkartini, NIM 2018 010171, kelas Ars B18, Prodi S1 Administrasi. Saya mahasiswi dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pelayanan publik itu. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya dan semoga ilmunya sangat bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 5 subbab bagian untuk pelayanan publik. Yang pertama, apa sih pelayanan publik itu? Dan yang kedua, jenis-jenis pelayanan publik. Dan yang ketiga, karakteristik pelayanan. Dan yang keempat, permasalahan dalam pelayanan publik. Serta yang kelima adalah pemecah masalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pelayanan publik. Nah, di mana pelayanan publik ini adalah suatu proses bantuan kepada orang lain melalui cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal yang terciptanya kepuasan dan keberhasilan, yang dimana setiap pelayanan ini pasti akan menghasilkan produk baik berupa barang dan jasa. Selanjutnya di sini pengertian publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di mana tentang pelayanan publik ini adalah dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau suatu rangkaian kegiatan rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis pelayanan publik. Nah, di sini jenis-jenis pelayanan publik ini berdasarkan Kepmenpan nomor 63 tahun 2004 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Di sini dia mengelompokkan ada 3 jenis bagian pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN atau BUMD. Di mana dia di sini mengelompokkan 3 jenis pelayanan tersebut didasarkan sesuai dengan ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu dia terbagi 3. Yang pertama ada pelayanan administratif, yang kedua pelayanan barang, dan yang ketiga pelayanan jasa. Nah, yang pertama itu pelayanan administratif, di mana pelayanan ini adalah suatu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan, pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya. Dan yang kedua itu pelayanan barang, di mana pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau pengelolaan barang berwujud fisik, termasuk distribusi dan penyampaian kepada konsumen langsung. Dan yang ketiga itu pelayanan jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Nah, yang pertama itu bukti langsung atau biasa kita sebut dengan tangible, di mana tangible ini adalah suatu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dari segi visualnya. Karena tangible ini ada termasuk aspek yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. Dan yang kedua itu ada kehandalan atau reliability, di mana reliability adalah kemampuan memberikan pelayanan dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Hal ini berarti perusahaan itu mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal dan memenuhi janjinya secara akurat dan andal, serta menyampaikan data secara tepat dan mengirimkan tagihan yang akurat. Nah, yang keempat adalah jaminan atau biasa disebut dengan asuransi. Jaminan yang dimaksud sini adalah suatu perilaku karyawan atau petugas pelayanan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, dan perusahaan juga dapat menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Nah, jaminan ini mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki atau keraguan-raguan. Dan yang kelima adalah empati. Nah, di mana empati ini adalah berarti perusahaan mampu memahami masalah para pelanggannya dan tidak bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggannya dan memiliki jam operasi yang nyaman. Baik, selanjutnya itu adalah permasalahan dalam pelayanan publik. Nah, biasanya permasalahan utama dalam pelayanan publik itu adalah pada dasarnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri, di mana pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya atau tata laksananya,
dukungan sumber daya manusianya, dan kelembagaannya. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik juga masih memiliki berbagai kelemahan antara lainnya. Di sini ada 6. Baik, yang pertama itu ada kurang responsif. Biasanya kurang responsif ini sering terjadi hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanannya sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansinya. Biasanya respon terhadap berbagai keluhan maupun aspirasi serta harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan seringkali diabaikan. Dan yang kedua adalah kurang informatif. Biasanya di sini adalah informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat atau lambat bahkan tidak sampai kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah kurangnya akses. Yang maksud di sini itu adalah di unit sana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. Nah, yang keempat itu adalah kurangnya koordinasi. Biasanya kurangnya koordinasi ini terjadi pada unit pelayanan dengan unit pelayanan lainnya. Akibatnya sering terjadi tumpak tindih atau bahkan pertentangan kebijakan dengan instansi pelayanan lainnya, dengan instansi pelayanan yang terkait. Dan yang kelima itu adalah birokratis, di mana birokratis ini adalah pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level. Nah, dan yang keenam itu adalah kurang mau mendengar keluhan atau aspirasi masyarakat. Pada umumnya, aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengarkan keluhan, saran, bahkan aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan yang dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu, akan menghasilkan responsif dari masyarakat yang kurang baik. Selanjutnya itu ada pemecahan masalah. Biasanya tuntutan masyarakat pada era reformasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari sisi mikronya, ada pun hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, yang pertama itu ada penetapan standar pelayanan, di mana standar pelayanan ini memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik, di mana standar pelayanan ini merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanannya, di mana penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, serta waktu dan biaya pelayanannya. Oke teman-teman, itu tadi hasil pemaparan dari saya, yaitu tentang pelayanan publik. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan dirinya untuk menonton video ini. Tetap pakai masker, mencuci tangan, mengurangi aktivitas mobilitas keluar rumah. Terima kasih, bye-bye.